Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala dari Nabi Musa alaihi salam, yang melebihi sholat dan puasa. Setiap amalan manusia memiliki nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sholat dan puasa. Di dalam Islam, sholat dan puasa memiliki kedudukan yang sangat agung dan istimewa. Bahkan, ibadah puasa mendapatkan ganjaran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah kalian, ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Nabi Musa alaihi salam? Mari kita simak kisah berikut ini. Seperti diketahui, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dijuluki Kalimullah. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan semua nabi. Ada poin kelebihan di satu nabi yang tidak ada pada nabi yang lain, dan ada pula nabi yang memiliki sejumlah kelebihan dan keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain." Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kisah Nabi Musa alaihi salam merupakan kisah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Setiap kali hendak bermunajat, Nabi Musa alaihi salam akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah beliau akan berbicara, bertanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah satu kelebihan beliau dari nabi yang lainnya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Ulum mengisahkan dialog Nabi Musa alaihi salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kisahnya. Ketika itu Nabi Musa sedang bermunajat, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku?" Allah kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salam, "Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya lagi, "Apakah zikirku?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa alaihi salam masih penasaran, "Apakah puasaku ya Rabb?" Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu." "Lalu ibadah apa yang engkau sukai ya Rabb?" Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Teman-teman sekalian, ada satu kisah. Suatu ketika, hiduplah sepasang suami istri yang merasa hidupnya penuh kemiskinan. Saat mereka sedang beristirahat, sang istri bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya?" Kemudian suaminya menjawab, "Ya benar. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita, dan memintakan agar kita diberi kekayaan," ucap sang istri. Pada esok harinya, sepasang suami istri ini mendatangi Nabi Musa alaihi salam dan menyampaikan keinginannya tersebut. Nabi Musa alaihi salam kemudian bermunajat menghadap Allah Ta'ala.
dan menyampaikan keinginan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, Aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, namun kekayaan itu Aku berikan hanya dalam 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, akan Aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada sepasang suami istri itu bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya berlangsung selama 1 tahun. Mendengar kabar itu, mereka sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, datanglah rizki yang melimpah dari jalan yang tidak terduga. Sepasang suami istri itu akhirnya menjadi orang kaya raya. Melihat keadaannya sekarang, mereka memutuskan untuk menggunakan hartanya membantu orang-orang yang membutuhkan, hingga membangun tempat singgah para musafir. Setahun berlalu, mereka terus sibuk bersedekah, membantu para musafir, dan memuliakan tamu yang berdatangan. Namun kehidupan mereka pun tetap kaya raya. Nabi Musa alaihi salam terheran-heran, lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Rabb, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka tetap hidup kaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, Aku telah membuka pintu rezeki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka Aku titipkan lebih lama kekayaan itu kepada mereka." Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Inilah hikmah dan keutamaan orang yang berjihad dengan harta dan membantu kesulitan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, sungguh Tuhanmu melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." Quran Surat Saba ayat 39. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.